Ya, kali ini kami berada di Top Kapi. Kita disambut pasukan anjing. Kurang asam, Doki. Kurang asam. Kita langsung disambut anjing. Ada anjing di belakangnya. Bisa foto dulu. Ini di sini. Halo teman-teman, saya sekarang ada di daerah Top Kapu. Ya, Nah, ini. Top Kapu ini benteng Kesultanan Ismani. Ya, betul. Ya, betul Pak ya. Ya, Nah, 75 hektar luasnya. 75 hektar areanya. Ya, Kebetulan yang men-shooting saya ini orang yang mengerti betul daerah sini. Hagia Sophia ini. Nah, kalau ini apa ini Pak? Hagia Sophia yang kemarin kita Oh, ini. sholat. Oh, ini masjid Hagia Ya. Sophia. Jadi Top Kapu ini berada di belakang masjid. Betul. Lokasinya sama Hagia dengan Sophia. masjid. Di situ ada masjid biru. Ya, sementara Masjid di biru seberang di Hagia situ. Sophia, masjid biru. Semua lokasinya sama. Oke. Ya, jangan lupa datang ke sini, guys. Untuk masuk ke Top Kapi ini dijaga oleh militer bersenjata, senjata laras panjang. Thank you. Ini harus. Good morning. Ini ada gereja kayak ini nanti. Tapi tidak dipakai, sudah dilakukan lagi. Terus. Belok kanan. Oh, nanti repot lagi. Barusan tadi pipis. Barang-barang, Dek. You must wear a mask. Okay, I already wear. Foto grup. Ini kita berada di gerbang Top Kapi. Sebelum jadi ramai. Foto grup. Top itu pintu, Kapi meriam. Ya, itu meriam. Pintu meriam artinya Top Kapi. Yuk, foto grup. Kamera. Ya, ini saya berada di pintu Top Kapi. Kita mau masuk dalam Top Kapi. Inilah pintu kedua Top Kapi. Tadi pintu pertama kita sudah diperiksa bagasi ya. Sekarang masuk ke pintu kedua. Nah, Giris, entreng, Giris. Morning. Kalau ini tempat apa ini Pak Mus? Sebentar, aku jelasin semua detik, jangan kau lagi. Ah, Masih tidak bergerak. tunggu sebentar. Osmani hampir 400 tahun digunakan 25 sultan. Mulai dari Sultan Fatih Sultan Mehmet yang menakluk Istanbul, yang pahlawan itu kan. Yang pertama kali Konstantinopel jadi kota Islam. Waktu Fatih Sultan Mehmet pada tahun 1453. Setelah Fatih Sultan Mehmet menakluk Istanbul, dia cari tempat yang bagus. Akhirnya dia bangun istananya, pusat pemerintahan di sini karena tempatnya sangat strategis. Ujungnya Konstantinopel di semenanjung Mediterania. Konstantinopel, ujungnya karena bisa menguasai atau bisa mengkontrolkan 3 laut, 3 air. Karena posisinya sebelah kanan ada Marmara, sebelah sana ada Selat Bosphorus, di belakang ada pelabuhan alami. Terus di atas bukit juga luasnya 75 hektar. Ya, berbedanya istana yang kemarin kita lihat Dolmabahce itu yang dibangun setelah abad 18 satu blok saja, tapi ini banyak bangunan-bangunan terpisah ya, pisah semua. Karena setiap sultan bangun ditambah lagi bangunannya, tambah lagi. Misalnya di belakang ada parlemen, tapi ada renovasi sekarang
DPR atau apa namanya bahasa ya, parlemen. Di bawah menara itu harem yang disebut harem yang isinya ada selir atau istri sultan, semua bagian di belakang di menara itu. Ya. Sultan bisa menikah sampai 4 ya, dan diperbolehkan dari Islam 4. Tapi sultan ada yang selirnya banyak, misalnya ada seperti Sultan Ibrahim Mustafa itu. Ibrahim itu namanya julukan Ibrahim itu dipanggil Ibrahim Gila. Ya, misalnya dia punya hampir 300 anak. Tapi yang resmi 4. Zaman Kanuni Sultan Sulaiman dipakai juga. Kanuni Sultan Sulaiman yang ada raja sinetronnya di Indonesia. Tapi Sultan bisa dalam 36 Sultan dari Osman sampai yang terakhir, 3 Sultan Muslim saja, sisanya semua mualaf atau orang Kristen Nasrani. Berarti anak turunannya ternyata bukan orang Turki. Ya, istri Sultan kebanyakan budak atau yang anak yang raja negara yang lain. Kebanyakan budak, karena di zaman Utsman ada kebudakan juga kan. Ya. Misalnya Hürrem yang dia budak, ternyata orangnya orang namanya Roxalana, orang Kristen. Alexandria. Siapa? Alexandria adalah Hurem. Roxalana namanya. Bukan Alexandria. Alexandria kota, nama kota di Mesir. Oh, tapi di filmnya itu namanya Ya, jadi lebih gampang. Roxalana namanya. Oh, Roxalana. Ya, Roxalana. dikasih tahu sama orang Indonesia. Sultan. Ya, ternyata nanti aku ceritain. Ya, misalnya bangunannya di belakang dapur yang paling besar di dunia mungkin. Karena 1000 pemasak masak untuk 4000 orang. Coba lihat dapur cerobong. Mereka masak apa? Pecel lele, nasi cerobong. gitu kan? Ya. Rempah-rempah. Ya. Di sini ada tempat yang tadi sebelah kiri dibangun zaman Romawi, tapi sebelum istana ada tempatnya penampungan air. Di sini. Ya, gudang air, reservoir. Ya. Karena daerah sini susah dapat air, mereka dapat dari sumber air di bawah ya. Istana ini dibagi tiga bagian, 3 halaman. Halaman pertama udah yang pintu pertama yang udah kita cek, yang pintu pasnya dicek kan, itu pintu pertama, pintu kedua dan pintu ketiga. Karena semua halamannya Ini pintu fungsinya beda. ketiga. Misalnya halaman pertama untuk umum. Halaman kedua untuk acara resmi. Halaman ketiga private, atau orang biasa umum tidak boleh masuk tanpa izin. Ya, semua bagiannya beda-beda. Nanti aku jelasin itu juga. Totalnya 75 hektar. Ya, 75 hektar. Tapi kita akan lihat yang tempatnya terutamanya saja. Yuk, silakan. Nah, bagi gaji Budak. bukan Karyawan kantor. Parlemen. tentaranya atau yang pasukan yang khusus menjaga Istana. Sultan namanya Yeniçeri. Gajinya dibagi. Kalau sambil ada acaranya di sini, Sultan duduk di tahtanya nanti aku tunjukin. Tahtanya terbuat 250 kilo emas asli. Dihiasnya dengan batu-batu yang dihiasnya dengan batu zumrud, emerald. Ya, nanti ada kita lihat. Boleh bawa satu jamrutnya. Bisa dipotong. Hari biasa ada bendera namanya sanjak. Ya, sanjak itu simbolisasi agama Islam. Tulisnya ayat-ayat untuk mendorongkan atau tentara waktu mulai perang atau camping, mulai dari sini mereka dapat sanjaknya dari sini, mulai dari sini. Pertama kali di dunia drum band di sini. Di sini namanya Mehter. Pertama kali dipakai di zaman Utsmani, Kesultanan Utsmani, mulai dari sini. Yuk, Ini anak sultan. nah, raja. Ini anak sultan ini. Sultan Mehmet. Bangun untuk tamu-tamu yang datang ke sini untuk Bermalam. sama sultan. Ya, yang waktu ada acara resmi
orang yang lain tidak bisa masuk karena pintu ini sangat ketat, orangnya yang biasa tidak boleh masuk, harus dapat izinnya tetap sekali. Seperti duta besar atau siapa yang bisa ketemu sultannya di sini saja. Ya. Kalau ada lihat sinetron Raja Sultan Sulaiman, selalu ada kerebutan anaknya atau istrinya mereka merebut supaya dapat tahtanya kekuasaan, gitu kan? Oleh karena itu selalu ada yang misalnya ada sultan membunuh anak sendiri seperti siapa? Sultan yang membunuh Kasyam Mustafa ya, Kasyam Mustafa. Seperti aku ya. Sulaiman dibunuh. Ya ternyata Mustafa itu menurut sejarawan lebih pintar. Tapi gara-gara yang dorong apa namanya Hurrem itu yang dorong yang Membunuh. Jadi bapak membunuh bapak anak dia karena Hurrem itu istri kedua. Iya. Ya anaknya yang namanya Selim jadi raja supaya jadi rejim. Mehmetnya tapi kan mati dari istri pertama. Ya itu ternyata gak jelas siapa yang bunuh. Ada yang sejarawan jelasin mungkin dibunuh, mungkin dikasih itu gak jelas. Tapi semua yang sejarawan bilang pasti dibunuh yang kuat Sulaiman. Oleh karena itu sering di depan bangunan di dalam gara-gara yang gosip ada yang terjadi. Kalau sultan berbicara sesuatu yang rahasia, mereka buka keran air, karena suara air tidak mendengar dan orangnya gak bisa dengar mereka berbicara apa. Itu yang selalu jadi. Terus orang yang pelayan biasanya dipilih orang yang pisah dan tuli supaya tidak diceritain lagi. Ya. Tahtanya disebut yang 250 kilo emas di sini. Silakan. Mau bawa ke sampai Indonesia. Ya. Pak Mus, Turki itu sekarang negara kerajaan atau republik? Presidential. Presidensial republik ya. Yang Cuma menghapuskan Mustafa Kemal Atatürk. ya. Jadi kerajaan ini sekarang hanya sebagai simbol gitu ya. Tidak ada raja. Oh, sudah tidak ada. Sudah ada. Semua diasingkan, mereka pindah-pindah ke negara seperti Perancis, ada yang Inggris, ada yang Amerika. Ya, jadi keturunan raja ini sudah tidak ada. Orang biasa aja. Sudah jadi orang biasa. Tapi harta kekayaan kerajaan dimiliki pemerintah. Pemerintah ya betul. Oh, begitu. Ya, di bagian ini sangat suci untuk orang Turki, Muslim dan Kristen, Yahudi juga karena ada peninggalan Rasulullah dan Prophet lagi. Misalnya isinya dapat tangganya Yohanes yang baptis. Ada Yohanes yang penulis, Yohanes yang baptis ini skeletornya tulangnya. Dan itu segelnya Muhammad Rasulullah, segel stempel. Tapak kaki Muhammad Rasulullah, tapak kaki. Ini pakaian atau penutup Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Emas. Ini kotak yang isinya ada
baju Muhammad Rasulullah juga. Dan tup ini di dalamnya ada rambut Muhammad Rasulullah, rambutnya. Terus ada pedang Nabi Muhammad Rasulullah dan khalifah. Khalifah itu apa yang ada sahabat atau khalifah yang jadi setelah Muhammad Rasulullah jadi raja. Ya. Umat Islam, Ya. Abu Bakar, Ali, Utsman dan ya itu. Ini tidak ada di sini, mungkin masih di gudang. Dan jubah Fatimah, baju Fatimah. pintu Ka'bah. Terus Ada di sini tuh ya jubah Fatimah itu Betul. Ka'bah. Tongkat Nabi Musa. Oh, kenapa barang-barangnya di sini? Iya. Karena hampir 80 tahun Arab Saudi dikuasai oleh Kesultanan Utsmani. Betul. Terus sebagian barangnya waktu zaman Yahu Sultan Selim abad 16 dipindahin dari Mesir. Mesir ke sini. Karena Yahu Sultan Selim dia suka kumpul barang suci. Sayangnya di dalam tidak boleh foto, tidak boleh rekam. Ya. Security kalau lihat Anda kerekam bisa ambil ya. Masuknya dari sini, keluarnya dari sana. Ya, silakan. Terus Oke, guys. kita boleh jelasin juga. Jadi kita mau lihat Ya. barang-barang tadi yang ditunjukkan Lihat oleh sendiri aja. Pak Mus. Jadi kita tidak akan merekam lagi sampai di pintu ini. Ya, inilah pintu terakhir untuk saya bisa merekam. Ya, tadi kami masuk dari sana. Jadi kita tidak boleh bawa HP, tidak boleh merekam. Bawa HP boleh, tapi tidak boleh merekam. Nah, ternyata di dalam sana isinya itu seperti apa yang dijelaskan Pak Mus tadi. Ada casingnya Hajar Aswad, ada pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad dan Ka'bah isinya sana di dalam. Ya, sangat indah sekali. Kemudian keluarnya dari sini. Jadi masuknya di sana, muter, keluar di sini. Tempat hukuman potong tangan dulu. Ini yang dihukum potong tangan yang apa saja itu Pak Mus? Mencuri. Kalau pakai